Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan episode pada kali ini. Episode kali ini ialah episode yang pertama berkaitan dengan legenda Gunung Merapi, yang mana Mak Lampir mengumpulkan seluruh anak buahnya atau pasukannya untuk memporak-porandakan aliran-aliran putih yang menurut Mak Lampir ialah musuh-musuhnya. Perguruan Anggrek Jingga. Di lain sisi, kerajaan dan para petinggi-petinggi kerajaan bingung dan gelisah atas munculnya perguruan-perguruan sesat, yakni perguruan sesat yang dipelopori oleh Mak Lampir, yakni perguruan Anggrek Jingga, yang menurut Sultan adalah sesat. Kanjeng Sultan pun murka dan menyuruh para petinggi-petinggi kerajaan untuk menangkap bahkan membunuh Mak Lampir. Ajarannya memang perguruan sesat dan sangat menyesatkan. Maka dari itu, Lampir harus ditangkap. Jangan ditunda-tunda. Laksanakan segera penyeranganmu. Akan tetapi dari masyarakat atau dari para petinggi kerajaan banyak yang tidak setuju dengan yang Sultan arahkan, karena menurut mereka ajaran Mak Lampir adalah ilmu baru buat mereka, yang pada akhirnya mereka menunjuk atau Sultan menunjuk Kanjeng Sunan Kudus untuk memberi arahan bagaimana sistem penyerangan kepada perguruan Anggrek Jingga tersebut. Sudah dilaksanakan, tapi penyerangan tanpa persiapan dikhawatirkan bisa gagal. Aku tidak mau penyerangan ini gagal. Kita bisa diringkus oleh ilmu hitam yang asing. Pada akhirnya Syekh Sunan Kudus menunjuk Ki Ageng Prayogo untuk menjadi panglima penyerangan kepada perguruan Anggrek Jingga, dan Sultan pun berkenan agar penyebuan dipimpin oleh beliau. Bagi kita, karena kita tidak pernah mengenal ilmu seperti itu. Syekh Sunan Kudus, siapakah yang paling pantas untuk memimpin penyerbuan ke perguruan sesat di lereng Gunung Lawu itu? Kanjeng Sunan Kudus melihat satu persatu siapa yang pantas untuk memimpin pasukan penyebuan kepada kerajaan atau perguruan Anggrek Jingga yang dipimpin oleh Mak Lampir. Di satu sisi, Kanjeng Sunan Kudus melihat ada cahaya di dahi Kiai Ageng Prayogo, dan beliau kontak batin berkomunikasi dengan Kiai Ageng Prayogo. Suara Kanjeng Sunan jelas sekali. Aku ingin menunjuk Kiai Ageng untuk mengemban tugas penumpasan ini. Perjuangan fisabilillah tidak mungkin saya tolak. Sekiranya Gusti Sultan berkenan, penyerbuan ke perguruan sesat itu sebaiknya dipimpin oleh Kiai Ageng Prayogo. Kalau begitu, usul dari Kanjeng Sunan Kudus saya terima. Penyerbuan ke Gunung Lawu dipimpin oleh Kiai Ageng Prayogo. Akhirnya Kanjeng Sultan mengumumkan bahwa Ki Ageng Prayogo untuk memimpin pasukan, dan Ki Ageng Prayogo diberi kesempatan untuk memberikan sambutan. Persilahkan Kanjeng Sunan Kudus yang menentukan. Menurut perhitungan saya, sebaiknya pelaksanaan itu pada bulan Anggoro Kasih kedua, di saat bulan purnama sedang bulat-bulatnya. Silakan. Di sisi lain, Mak Lampir dengan cermin ajaibnya mengetahui rencana-rencana yang akan dilakukan oleh sang raja, sang sultan, untuk menumpas keberadaan perguruan Anggrek Jingga yang dipimpin oleh Mak Lampir.
Sunan Kudus atur. Bagaimana baiknya? Berangkatlah Kiai Ageng Prayogo. Pimpinlah pasukan Demak. Laksanakan tugas luhur. Menumpas durjana angkara murka, penyebar malapetaka bagi kedamaian umat manusia di muka bumi ini. Hancurkan perguruan sesat. Binasakanlah malamnya. Baik, Kanjeng. Mengetahui rencana dari Sultan Demak tersebut, akhirnya Mak Lampir menjadi marah. Bahkan Mak Lampir mencoba mengetes dari kesaktian Ki Ageng Prayogo dengan menyamar menjadi seekor kucing, lantas menyamar lagi menjadi seekor ular. Akan kuobrak-abrik juga kerajaan Demak itu. Sultan Fatah Raja Demak, sombong kau. Kau belum tahu siapa aku. Mak Lampir, penguasa dunia yang abadi. Dan kau Prayogo, umurmu hanya sampai hari ini. Jangan ganggu. Aku capek sekali. Mau istirahat.